Baiklah, kembali lagi bersama saya Gunawan Saputra untuk membahas mata kuliah psikologi perkembangan. Di sini saya Gunawan Saputra akan menjelaskan prinsip perkembangan menurut Elizabeth B. Harlow. Nah, kita akan membahas psikologi. Nah, kita next. Pengertian, menurut Elizabeth B. Harlow, perkembangan adalah suatu proses atau rangkaian perubahan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Artinya, setiap perkembangan itu ada setiap tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya tersebut tidak selamanya alias sementara. Dan tahap-tahap tersebut ada yang memiliki efek ataupun hasil yang didapat dari setiap perkembangan itu menyesuaikan. Nah, di mana perubahan tersebut bersifat kuantitatif atau kualitatif. Artinya, perubahan tersebut bisa diteliti, diamati, dirasakan, dan diproses. Dan bisa dihitung berapa rasio, kelebihan dan kekurangan, aspeknya apa, dan efek yang ditimbulkan dari perubahan tersebut seperti apa. Nah, dan dapat juga terjadi pada aspek fisik, kognitif, sosial, maupun emosional seseorang. Nah, setiap perkembangan seseorang itu ada yang bisa dipengaruhi. Biasanya fisik, biasanya pertumbuhan tubuh, pertumbuhan badan, ataupun pertumbuhan ataupun gangguan itu biasanya mempengaruhi juga, dan sosial. Nah, biasanya setiap orang itu memiliki sifat sosial yang berbeda. Ada yang extrovert, ada yang menengah, ada yang introvert. Biasanya yang mempengaruhi mereka tersebut adalah efek dari lingkungan. Next. Menurut Harlow, perkembangan manusia terjadi dalam beberapa tahapan atau periode. Nah, periode di sini ada periode masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Setiap tahapan-tahapan tersebut ada progresnya yang ditimbulkan. Seperti anak-anak menimbulkan begini dan begini, orang tua seperti ini dan seperti ini. Apa yang ditimbulkan, apa yang menjadi tinjauan atau perubahan yang terjadi pada tahap tersebut. Nah, masing-masing tahapan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Nah, misalnya pada anak-anak, yang pertama, anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan yang tinggi. Ketika mereka melihat sesuatu yang menarik, maka mereka langsung mengikutnya dan ingin merasakan hal yang sama seperti orang lain rasakan. Nah, ini terjadi karena psikologi dari seorang anak itu sangat kuat. Namun, tahapan ini memiliki karakter dan harus dilewati oleh individu dalam proses perkembangan. Nah, setiap kita beranjak umur dari bayi, anak-anak, hingga menuju dunia dewasa itu memiliki tahap perkembangan. Biasanya setiap orang itu berbeda-beda tahap perkembangannya. Ada yang perkembangannya cepat, menengah, dan lambat. Biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor utama dari perkembangan seseorang itu lingkungan, karena lingkungan itu bersifat universal pada setiap orang lain. Jika kita memiliki, terutama contoh di zaman sekarang, kita dinyamankan dengan teknologi. Alhasil mendukung seseorang untuk lebih melakukan introvert, karena teknologi ini selalu memudahkan kita semua. Seperti kita ingin berbelanja, kita bisa lewat marketplace. Kita semua sekarang ini dilakukan dengan teknologi, tidak terkecuali. Hanya prinsip perkembangan. Elizabeth B. Harlow, seorang psikolog dan penulis buku tentang perkembangan manusia, merumuskan beberapa prinsip perkembangan manusia. Yang pertama, perkembangan manusia bersifat terus-menerus sepanjang kehidupan individu. Artinya, setiap umur yang dilewati oleh setiap individu atau seseorang itu ada tahapan perkembangannya. Itu tidak terkecuali. Semua manusia itu memiliki perkembangan yang terus-menerus. Yang kedua, setiap tingkatan perkembangan memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, semisal seorang anak
seorang anak memiliki tugas tertentu seperti bermain, belajar, dan orang dewasa memiliki tugas juga seperti mencari uang dan bekerja, karena setiap tingkat itu memiliki tugas-tugas tertentu. Yang ketiga itu perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Artinya faktor dari dalam dan luar. Biasanya dari dalam itu biasanya dari lingkungan keluarga, teman, ataupun keluarga inti. Kalau dari eksternal itu dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan instansi. Karena internal dan eksternal ini sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Yang keempat, setiap individu memiliki taraf perkembangan yang berbeda. Nah, ini yang saya katakan tadi. Setiap individu itu memiliki taraf perkembangan yang berbeda. Karena setiap orang itu tidak selalu sama perkembangannya. Ada yang perkembangannya signifikan, cepat, sempurna, ada yang tidak. Selanjutnya, perkembangan manusia melibatkan perubahan emosi, pikiran, dan perilaku. Nah, perkembangan manusia itu setiap dia bertambah umur, dia memiliki perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan emosi, pikiran, dan perilaku. Ketika kita sudah bertambah dewasa, maka tiga opsi ini berubah secara signifikan dari yang tadinya biasanya pendiam, ragu-ragu, akhirnya memiliki keberanian, dan itu semua telah berubah. Yang keenam itu lingkungan seperti keluarga, sekolah, lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, biasanya faktor seseorang untuk berubah atau berkembang itu dipengaruhi oleh lingkungan, karena lingkungan yang baik akan memberi dampak yang baik kepada kita semua. Namun jika lingkungan itu memiliki dampak yang minus ataupun kekurangan, maka itu sangat memberi dampak buruk kepada kita. Nah, biasanya ketika misalnya ada seorang anak tinggal di lingkungan perumahan itu disebut sepi. Nah, mayoritas masyarakat di situ selalu bekerja dari sore sampai malam, dari pagi sampai sore. Nah, alhasil membuat seorang anak itu memilih untuk introvert. Nah, dikarenakan faktor lingkungan juga. Kalau lingkungan kita baik, maka dampak yang diberikan kepada kita itu baik. Jika lingkungan itu buruk, maka memberikan dampak yang buruk kepada kita juga. Yang terakhir, perkembangan manusia mempengaruhi kemampuan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan. Nah, ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti menyesuaikan diri, beradaptasi. Nah, ketika kita memasuki lingkungan yang relatif keras lah seperti dunia kerja, maka kita akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut, biasanya menghadapi orang-orang yang toksik dan relatif. Nah, setiap perkembangan itu ada yang dihasilkan seperti kemampuan mengadaptasi kemampuan baru, mengadaptasi lingkungan sosial yang secara relevan dan orang-orang yang tertentu. Prinsip perkembangan anak merupakan dasar untuk memahami dan mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik, dan prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Perkembangan anak bersifat terus-menerus dan meliputi berbagai aspek kehidupan seperti fisik, emosional, sosial, kognitif, dan moral. Nah, perkembangan itu tidak terbatas sifatnya, seperti menuntut ilmu. Perkembangan itu dari lahir hingga kita meninggal. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan, tingkat, dan urutan perkembangan yang berbeda. Nah, ini sesuai dengan kemampuan intelijensi dari siswa tersebut, daya tangkapnya. Semua anak itu pintar, namun yang berbeda itu keahliannya saja ataupun daya tangkap dia belajar. Ada seorang anak yang pintar dalam menggambar, menyanyi, kreativitas. Itu mengapa mereka itu cerdas, namun penerapan kecerdasannya tersebut berbeda tempatnya. Yang ketiga itu perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, perkembangan anak itu lebih cakupnya itu dipengaruhi oleh internal dan eksternal.
dari lingkungan keluarga, keluarga inti, keluarga besar. Namun yang eksternal itu sangat lebih mempengaruhi lagi, karena ruang lingkupnya lebih besar seperti teman sebaya, sekolah, masyarakat. Nah, ini sangat mempengaruhi perkembangan anak, bukan orang anak kita.